Salam, sahabat Ruwai TV dimanapun Anda berada. Salam pemberdayaan. Hari ini bersama saya, Romo Adrianus Jarun SVD. Kita memulai renungan Prapaskah, terutama renungan hari Jumat Agung 2025 ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa yang terkasih, renungan kita pada hari Jumat Agung ini bertemakan salib, simbol kasih yang tak terbatas. Hari ini seluruh umat Katolik di seluruh dunia berkabung karena kita mengenangkan kematian Yesus Sang Juru Selamat. Hari ini hari Jumat Agung, salib menjadi pusat perhatian kita. Salib berada di tengah-tengah kita. Bahkan kita melihat salib itu sebagai sebuah tanda yang mengingatkan kita akan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pada sisi lain hari ini kita melihat keteladanan Simon dari Kirene yang membantu Yesus untuk memikul salib. Namun kalau kita berbalik atau melihat kenyataan hidup kita, kita juga melihat suatu kenyataan bahwa setiap kita, masing-masing kita mengimpikan atau menginginkan sebuah kehidupan tanpa salib. Menjadi pertanyaan, kira-kira bagaimana kehidupan kita, kehidupan Anda dan kehidupan saya tanpa salib? Tanpa salib, dan mungkin tanpa Kristus. Bisa dibayangkan kalau saat ini kehidupan saya dan Anda tidak diwarnai dengan usaha untuk menyentuh salib Kristus atau memeluk salib Kristus. Mungkin kita saat ini tidak berkabung karena Sang Penyelamat itu mati karena dosa-dosa kita. Para pemirsa Ruwai TV yang terkasih, ketika pada hari ini salib menjadi perhatian kita, kita menyembah salib, bahkan kita mencium salib. Di hadapan mata kita terpancang jelas bahwa salib Kristus itu terbentuk dari dua palang vertikal dan palang horizontal. Palang vertikal itu menandakan cinta kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta kepada Tuhan di surga. Sedangkan palang vertikal itu menandakan cinta kepada sesama, cinta kepada mereka yang dekat dengan kita. Dan ketika palang vertikal dan palang horizontal itu bertemu, tempat di mana Yesus digantungkan, kita melihat bagaimana cinta kepada Tuhan itu dan cinta kepada sesama bertemu dalam diri satu yang sama, yaitu diri Kristus. Pada saat yang bersamaan, Kristus sebagai Tuhan mencintai manusia tanpa batas, dan Kristus sebagai manusia mencintai Bapanya di surga tanpa batas. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kata-kata ini mau menggambarkan bahwa tindakan kasih yang tulus kepada sesama itu juga memancarkan kasih kepada Tuhan di surga. Atau sebaliknya, kasih yang tulus kepada Tuhan itu juga memancarkan kasih kepada sesama. Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mencintai Tuhan tanpa harus mencintai sesama, atau saya mencintai sesama tanpa harus mencintai Tuhan. Kematian Yesus di atas salib itu menunjukkan bahwa dalam dirinya, dalam diri Yesus itu ada kasih kepada Bapa di surga yang sejalan dengan kasih kepada kita manusia. Kasih Yesus kepada kita manusia tidak membuat dia berhenti untuk berbicara tentang Bapa di surga, tidak membuat dia berhenti untuk berbicara atau mewartakan tentang kasih Bapanya di surga. Atau sebaliknya, kasih Yesus kepada Bapanya di surga tidak membuat dia pergi atau menghilang dari kehidupan manusia, tetapi sebaliknya dia pergi memasuki kota Yerusalem, walaupun dia tahu
bahwa itu sangat berbahaya. Walaupun dia tahu bahwa di Yerusalem dia akan ditangkap, bahkan dibunuh. Karena itu Yesus tidak hanya mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri sebagai suatu perintah yang paling utama. Tetapi perintah yang paling utama itu Yesus laksanakan, Yesus praktekkan dalam kehidupan dengan kematiannya di atas salib. Selain itu, ketika kita merenungkan salib Kristus pada hari ini, kedua arah vertikal dan arah horizontal itu mengarah pada satu ketidakterbatasan. Salib itu tidak memiliki batas. Karena itu saya boleh mengatakan bahwa salib Yesus itu adalah salib yang menandakan cinta yang tidak terbatas. Salib Yesus itu adalah salib pemberian diri Yesus yang penuh, baik kepada Bapanya di surga maupun pada kita manusia. Karena hanya dengan salib itu dia menunjukkan cinta yang sempurna kepada Bapa di surga dan cinta yang sempurna kepada kita manusia, menghapus dosa kita manusia. Mari hari ini kita menyembah salib, kita memuliakan salib, kita memuliakan luka-luka Yesus dan penderitaannya. Kita memandang salib bukan memandang kepada seseorang yang kalah, seseorang yang dihukum, tetapi kita memandang salib, memandang sebuah kemenangan, sebuah pembebasan dari dosa-dosa, sebuah kemenangan dari maut. Sebagai orang beriman, marilah kita hari ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus. Siapakah yang kamu cari? Semoga pengalaman Jumat Agung tahun ini menuntun kita dan memampukan kita untuk menjawab pertanyaan ini. Siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan sesama kita, dalam kerja dan tugas kita? Siapa yang kamu cari? Tentunya ada orang yang dengan mudah menjawab Yesus dari Nazaret. Tapi dalam kehidupan kita hari ini, siapa yang kita cari? Para pemirsa Berwai TV yang terkasih, demikian renungan singkat kita pada hari Jumat Agung ini yang menghantar kita pada suatu pemahaman bahwa salib adalah simbol tanda cinta yang tak terbatas dari Yesus kepada Bapanya dan dari Yesus kepada kita umat manusia. Hanya karena dengan itu dia bisa menghapus hutang dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Semoga tanda salib yang kita lakukan setiap hari mengingatkan kita bahwa kita adalah pemilik kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat Kristus, dan kasih itu yang kita bagikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Semoga salib yang kita hormati hari ini, salib yang kita cium hari ini, menghantar kita untuk terus mencintai Yesus sebagai sumber kasih. Bersama saya, Romo Adrianus Jahadun, mari kita terus melangkah untuk menapaki pengalaman salib Yesus ini sampai pada kemenangan Kristus, pada kebangkitan Kristus. Mari kita mengakhiri renungan kita yang memusatkan diri kita pada salib ini dengan tanda kemenangan salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.